Ini yang kemarin sisa-sisa bunga yang tidak kita polinasi atau telat kita polinasi karena ditinggal bepergian keluar daerah terus. Dan ini yang enggak kita polinasi udah mulai banyak yang rontok, ini udah mulai layu semua nih. Jadi dia akan rontok dengan sendirinya walaupun nggak kita buang, dia akan rontok dengan sendirinya. Dan alhamdulillah sisa yang kita polinasi ini jadi semua tuh. Cuma yang seperti ini nih di ujung ini jadi, cuma dia rontok di bagian pucuk, mungkin polinasinya kurang sempurna atau bagaimana. Dan ini nggak akan bisa jadi buah yang super. Buah yang bagus seperti ini sampai dia besar, dia nggak rontok di bagian pucuk, ini biasanya jadi buah yang super, yang bagus. Dan ini sisa-sisa rontokan yang nggak dipolinasi. Banyak sekali ya di lahan kita ini yang nggak kita polinasi karena itu tadi, kesibukan di luar daerah. Ketika pulang bunga sudah banyak yang mekar. Untuk yang seperti ini, pucuk ini yang kecil kita biarkan saja karena ini ada dalam satu tandan cuma ada 2, di atasnya ini ada 3, ini bawah ada 5, ini 1 2 3 4 ada 9. Jadi enggak terlalu banyak buah yang kita jadikan ya, yang kita polinasi, yang bakal kita jadikan buah super enggak terlalu banyak. Jadi yang ini biarkan saja, enggak usah dirontok. Kalaupun dia kecil tua nanti kita petik tetap harum, dia tetap wangi kalau memang tua sempurna. Dan lagi kita hari ini mau mencoba untuk polinasi bunga yang belum mekar. Nah, saya terinspirasi dari channel YouTube siapa lupa saya namanya juga, dan beliau sudah mencoba dari tahun lalu, udah 1 tahun mungkin ya atau lebih, sudah melakukan polinasi di bunga yang kuncup. Nah, saya akan mencoba untuk mempraktekkan polinasi di bunga kuncup itu. Kalau memang nanti berhasil, itu bisa membantu petani menyingkat waktu untuk polinasi. Jadi kita nggak perlu nunggu bunga itu sampai benar-benar mekar, itu sudah bisa dipolinasi. Tapi perlu kita praktekkan dulu nanti hasilnya seperti apa, dan kita harus mencobanya dulu. Jangan takut untuk mencoba karena sesungguhnya petani itu memiliki ilmu dan pengalaman yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut untuk mencari bunga yang masih kuncup karena yang mekar udah dipolinasi semua tadi pagi, dan kita masih ada banyak bunga yang terus tumbuh mekar, mungkin sampai bulan 11 nanti masih ada bunga yang tumbuh. Kita cari beberapa bunga untuk kita coba polinasi yang belum mekar. Nah, ini di sini kita dapat bunga yang memang dia akan mekar besok pagi. Dan ini di bawahnya ini udah kita polinasi semua, udah berhasil kita polinasi dan aman. Itu udah mulai mengering, ya nggak rontok. Kalau misalkan gagal itu 2-3 hari udah rontok. Ini saya rasa aman semua. Dan ini satu bunga yang untuk mekar besok pagi, ini akan kita coba polinasi sebelum dia mekar. Dan ini ke bagian atas karena 1 2 3 4 5 udah ada 5. Mungkin yang 5 ke bagian atas akan saya polinasi sebelum mekar semua. Dan nanti kita kasih batas di sini, dan kita lihat hasil selanjutnya nanti seperti apa. Jadi langsung kita coba sesuai dengan yang pernah ditayangkan di channel YouTube seseorang, tapi saya lupa namanya, mohon maaf nggak bisa menyebutkan karena lupa nama. Kalaupun saya ingat saya sebutkan untuk nama channelnya. Nah, katanya seperti ini. Kita buka di bagian perut seperti ini. Nah, ini udah kita buka semua. Ini isi dalamnya seperti ini. Ini ya. Di bagian
Kenapa yang dibuka harus di bagian perut, nggak sekalian semuanya dibuka? Menurut penjelasan beliau yang pernah mengupload video polinasi sebelum mekar, itu karena bagian atas ini untuk melindungi dari air hujan nanti ketika turun hujan. Jadi tidak mengganggu proses penyerbukan yang ada di bagian dalam ini, karena bagian pucuk ini yang akan kita buang, akan kita ambil serbuknya ini untuk kita polinasi. Nah, kita nggak bisa polinasi secara langsung karena ini pucuk ini masih terlalu keras. Ketika kita sentuh sedikit, dia mekar sedikit, langsung dia patah di bagian pucuk. Jadi ini lebih baik kita ambil aja pucuknya, tuh kita ambil serbuknya. Jatuh. Nih serbuk kuning yang ada di bagian pucuk ini yang kita ambil untuk kita tempelkan lagi di bagian bawah dari lipatannya. Nih, nampak atau tidak? Ini kelihatan nggak ya? Oke, langsung aja kita ambil serbuk kuningnya ini yang ada di dalamnya. Ini harus hati-hati juga. Nah, menurut yang dijelaskan juga, kita nggak harus dengan serbuk yang ada di bunga itu. Kalaupun serbuk ini hilang, kita bisa cari dari serbuk bunga yang lainnya yang ada di sampingnya, ataupun dari tandan lain juga bisa. Cuma ini kita coba ambil dari serbuk ini dulu. Emang agak sedikit susah ngambilnya karena masih terlalu keras bunganya. Ya, ini udah kita dapat serbuknya. Nih, kuning. Untuk menempelkan serbuk ini kita buka bagian yang menjulur ini. Nah, ini kita buka. Nih, seperti biasa yang saya sebut seperti lidah, kita tarik ke atas. Ini bentuknya seperti ini. Dan ini kita tempelkan serbuk ini di bagian dalam. Di bagian dalam lipatannya. Ini bentuk yang seperti lidah menjulur ini ada dua, atas bawah. Yang atas lebih panjang, yang bawahnya lebih pendek. Dan kita selipkan atau kita sisipkan si serbuk ini ke bagian dalamnya, di antara tengah-tengah yang menjulur ini, di antara tengah-tengahnya yang pendek dengan yang besar. Itu kalau kita angkat yang besar seperti ini bentuknya. Kita selipkan di antara tengah-tengahnya ini. Terus sudah jadi, kita rapikan lagi. Nanti kalau takutnya hujan ini terkena air, serbuknya ke bawah air, hilang. Nah, kita coba udah selesai satu, kita coba lagi untuk cari yang lain biar ada 2 atau 3 di pagi ini. Itu ada 2 tuh, ada 2. Dan ini tandannya ada satu lagi yang untuk mekar besok pagi. Ini banyak sebut yang dipolinasi kemarin udah kering-kering, pucuknya udah aman, udah pasti itu jadi. Dan ini kita coba lagi untuk kita buka di bagian perut. Nih bentuknya, yang putih di bagian pucuk ini yang akan kita ambil serbuknya. Nih, langsung eksekusi. Nih, nih, kita ambil serbuknya yang kuning. Ini udah dapet serbuk kuningnya. Oke, kita buka ya yang lapisan atas ini, kelihatan nggak? Nah, ini kita buka pakai kuku juga bisa itu, tapi jangan sampai rusak bagian dalamnya. Nah, serbuk ini kita sisipkan di
tengah-tengahnya seperti ini. Sedikit ditekan aja biar agak kuat, tapi jangan sampai pecah. Udah cukup. Dan kita lihat hasilnya nanti seperti apa kalau udah jadi. Ini kita coba 2 dulu pagi ini. Kalau 3 hari belum rontok, nanti kita coba lagi di tandan lain. 1 tandan kita coba untuk polinasi yang belum mekar semua. Ini hasilnya. Nih. Dan ini satunya lagi. Kita dapat 2 pagi ini. Ini ya. Jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru. Dan jangan takut atau jangan malu untuk bertanya ke kawan-kawan ataupun petani-petani lain. Mana yang belum kita paham, mana yang belum kita tahu, tanyakan. Sesungguhnya ilmu itu nggak ada yang gratis. Tapi kalau di pertanian seperti ini, di vanili seperti ini, nggak ada ilmu yang harus membayar. Kita tanya kepada kawan, kita tanya kepada petani lain, pasti akan diberitahu, pasti akan dikasih tahu, pasti akan dijelaskan seperti apa caranya, prosesnya, tanpa kita harus membayar. Ke petani lain, memberikan ilmu juga itu suatu ibadah, nggak usah pelit. Ilmu yang kita punya, kalau kita nggak bagikan ke orang lain juga percuma. Dan ini baru pertama kali saya mencoba untuk polinasi yang dengan cara seperti ini. Mudah-mudahan bisa bagus hasilnya, jadi bisa menyingkat waktu untuk polinasi. Tidak harus menunggu mekar, tidak harus setiap pagi, dan 24 jam katanya bisa selalu untuk dipolinasi. Banyak hal-hal yang belum kita ketahui di vanili ini. Karena itu tadi, setiap petani memiliki ilmu, cara, dan pengalaman yang berbeda-beda. Jadi jangan takut, jangan malu untuk bertanya. Dan jangan juga takut untuk mencoba. Ini bunga juga mau mekar besok pagi 2 nih, sekali mekar 2 nih besok pagi. Dan di sini juga masih kita temukan yang baru mekar, baru tumbuh. Dan sepertinya di batang-batang lain pun saya periksa masih banyak yang memang mau tumbuh. Mungkin 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan ke depan masih banyak yang mau tumbuh lagi. Kita coba lagi aja ini polinasi seperti tadi, belum mekar. Ini ada 2, kita polinasi langsung. Oke, masih dengan cara yang sama, tapi akan saya tukar. Serbuk dari yang ini saya pindah ke serbuk satunya, dan serbuk satunya saya pindah ke serbuk yang ini. Caranya masih seperti tadi. Kita buka di bagian perutnya. Ini udah ketemu. Ini ada kelainan. Ada kelainan. Pucuknya ada 2 nih. Ini pucuk ada 2, serbuknya bercabang. Nih. Ini 1, ini 1. Tuh. Cuma lapisan bawahnya tetap ada 1. Nih. Karena ada 2 tadi saya petik, kita ambil serbuknya aja untuk dipolinasi ke bunga yang satunya. Caranya masih sama lagi. Ya, seperti ini. Dan ini coba nggak saya buang, untuk serbuknya nggak saya buang.
Serbuk tetap saya biarkan ada, nih ya. Serbuk tetap saya biarkan, tapi saya tambah dengan serbuk dari yang satunya ini yang akan kita pakai untuk polinasi. Serbuk aslinya nggak saya buang. Ini udah kita dapat serbuknya, sedikit benar, satunya jatuh nih, cukup segini. Kita sisipkan seperti tadi, kita sisipkan di bagian tengah ini. Kita buka dulu pakai kuku. Nah, sudah masuk. Walaupun serbuk ini nggak saya lepas, tapi besok nggak saya polinasi lagi nih, karena serbuk ini udah nggak ada guna, udah nggak kepake. Yang kepake serbuk yang kita sisipkan yang di bagian bawah ini. Oke, cukup 3 saja. Tadi ada 2 ya yang di samping, dan ini ada 2 tapi yang kepake hanya 1. Oke, cukup. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan sih hasilnya baik, jadi bisa menyingkat waktu untuk polinasi.